ya. Biasa. Ini kameramen saya ya. Ini Kecil, anak saya ya. Nih saya sengaja saya simpan, nggak saya buang Ya. karena ini buat kenang-kenangan saya. Ya. Ini Google AdSense ya. Ini Google AdSense-nya. Mbak Devi sudah mendapatkannya. Moga saya cepat juga nusul. Amin. Nah, ini saya posisinya di base camp ya. Jadi nanti saya ke sana ya, ke Pertulan Pasuruwaga itu di sana ya. Nanti ke sana, nanti saya konten lagi di sana ya. Ini saya tujuannya mau ke YouTuber Depi Inong Desa ya di Purwatan. Itu nanti ke sana ya. Oke ya teman-teman semuanya, ikuti terus ya. Nah, setelah di base camp kita ke Pertulan Pasuruwaga. Ini kita udah sampai. Kita dari arah Purwokerto ya, karena saya dari blok tuh arah Purwokerto. Nanti kita belok kiri. Nah, itu belok kiri ke sana. Weng. Nah, setelah belok kiri kita sampai di Watujaya nih. Setelah di Watujaya, kita juga nanti belok kiri lagi. Nih, belok kiri ke sini nih. Kameranya yuk. Nah, itu belok kiri ke sana dan kita bakalan sampai ke gerbang Purwatan. Yuk, kita meluncur lagi, teman-teman. Nah, itu tadi ya, setelah dari Watujaya, alhamdulillah kita sudah sampai di depan gerbang Selamat Datang Desa Purwatannya nih. Mana sih gerbangnya? Nah, itu dia gerbangnya, gerbang Selamat Datang Desa Purwatan. Kita bakalan langsung ke rumahnya Mbak Depi ya, Depi Inong Desa. Yo, langsung let's go, ikuti terus ya teman-teman semuanya. Oke. Siap. Oke teman-teman semuanya, ini alhamdulillah ya, setelah tadi berjalan sekian lama ya mencari alamatnya Mbak Depi ya, YouTuber Depi Inong Desa. Alhamdulillah ini saya sudah bersama dengan Mbak Depi ya, juga dengan kameramennya ya, kameramennya ya. Saya bakalan nge-review atau mewawancarai Mbak Depi ya. Bagaimana sih awal dia nge-YouTube ya, dan kenapa kameramennya juga kan anak kecil ya. Kan perlu dipertanyakan ya. Kita bakalan wawancara teman-teman. Oke teman-teman saya, jadi buat kalian jangan beranjak pergi dulu ya dari tempat duduk kalian. Tetap pantangin terus video ini sampai selesai ya. Kita bakalan sapa dulu Mbak Depinya. Oke Mbak Depi, sehat Mbak Depi? Alhamdulillah. Iya, ini kita berjamaah. Ini saya kesini bukan bermaksud apa ya, hanya bersilaturahmi, juga sekaligus untuk meminta maaf ya, karena saya dulu berkomentar yang tidak enak ya di Facebooknya Mbak Depi saat dia mempromosikan konten videonya. Ini Mbak Depinya. Mau berani ya Mbak Depi ya? Nih saya ngampura ya, karena saya itu orangnya sportif, apa-apa kalau bersalah ya saya datang ke rumahnya dan saya minta maaf nih ya. Buat kalian kalau punya salah minta maaf nih Mbak Depinya. Saya dia Mbak Depi? Sama-sama. Enggak ya, saya minta maaf sama Depi. Nih juga anaknya minta maaf ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi saya bakalan bertanya ya sama Mbak Devi. Jadi awal memulai nge-YouTube itu kapan ya, dan kontennya itu konten apa sih ya. Ini saya sekaligus mempromosikan ya buat kalian juga. Jangan lupa berkunjung ya ke channel YouTube-nya Mbak Devi. Di bawah ini ada channel YouTube-nya ya. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe ya Mbak Devi ya. Mbak Devi sehat? Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan dulu? Monggo. Yang saya mau menyampaikan kepada YouTuber pemula, ya, monggo. Saya mau kasih tips sama kalian para YouTuber pemula, jangan putus asa walaupun sampai kalian belum dimonetisasi ya. Nah, ada satu cara ini supaya kalian cepat dimonetisasi, yaitu satu, cobalah membuat video satu tujuan. Misalkan kalian tentang alam, review terus tentang alam. Dua, misalkan kalian tentang masak-masak, satu jalan. Jadi cobalah membuat video satu jalan, satu tujuan. Jangan dicampur-campur. Misalkan video tentang alam sekalian campur dengan video karnaval, itu tidak masuk untuk dimonetisasi, karena itu akan lama untuk dimonetisasinya. Nah, kalau kalian ingin cepat-cepat dapat gaji dari YouTube, coba lakukan tips yang saya lakukan ini. Oke guys? Oke ya teman-teman saya, itu tadi saran atau tips dari Mbak Desi sudah disampaikan ya. Mbak Devi sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi dulu pengalaman Mbak Devi itu sempat menyerah ya Mbak ya? Iya. Jadi sempat menyerah. Nah, awal mula nge-YouTube itu kapan Mbak? Tahun berapa? Awal nge-YouTube itu tahun 2000 berapa ya? 2020. Sempat mau nyerah. Iya. Nah, itu benar-benar udah ngedon. Iya. Soalnya nunggunya lama banget, terus masuk itu saya cuma baru dapat 300 aja, cuma dapat subscribe 300, mau ke 900 mau ke 1000 aja itu sangat sulit.
Nah, dimulai dari 400 subscriber itu saya udah mau ngedon. Nah, tapi akhirnya saya semangat karena di sini saya kan nge-YouTube juga bukan buat diri saya, tapi kan buat keluarga semuanya. Karena di sini saya tujuannya untuk merubah ekonomi hidup saya. Oh, berarti jalan karo nyongke. Oke ya teman-teman ya. Jadi dulunya Mbak Devi itu sempat nge-YouTube seperti saya masih pemula itu sempat nyerah ya Mbak? Iya. Sempat nyerah, sempat putus asa ya karena apa namanya sangat lama ya. Terserah nge-YouTube pas suwe nyong kayak nggak lopat. Ini kita bisa kapan? Jawabannya metu. Ya, nah, jadi akhirnya Mbak Devi sempat putus asa, tapi alhamdulillah apa Mbak ada konten ya? Iya. Konten yang meledak dan akhirnya apa namanya? Tembusnya Mbak, tembus 1000 subscribe ya teman-teman semuanya. Ini kontennya dihujat, nggak apa-apa dihujat, ini tetap cerita yang menarik ya dari seorang dipotong-potong iki ya. Ya dari seorang Mbak Devi ya. Apa namanya yang dulu sempat dalam berkarir dunia YouTube itu sempat menyerah tapi dia tidak putus asa ya Mbak. Iya. Dan dia ini Mbak Devi ini mengawali karir YouTube itu 2020 hingga sekarang 2022 ya Mbak. Berarti sekarang tahun Mbak? Berarti pertama itu bukan awal 2020 ya, pertengahan. Ya, pertengahan 2020. Iya. Berarti ya di situ ya Mbak Devi ya. Iya. Aduh, apa ya? Udah. Ya, jadi dulunya Mbak Devi sempat menyerah ya, dan dia gabungnya itu 2020 ya Mbak, hingga sekarang alhamdulillah dia sukses ya Mbak. Dan dia berjuang untuk YouTube itu juga bukan serta-merta untuk dirinya sendiri ya, tapi juga untuk keluarga ya Mbak. Alhamdulillah tercapai. Jadi dia sejalur sama saya juga berjuang YouTube itu sebenarnya bukan untuk bergaya atau untuk apa. Saya sebenarnya ingin merubah lah ya, merubah ekonomi. Karena banyak sekali orang-orang yang pada sukses itu dari dunia YouTube ya, ya teman-teman semuanya ya Mbak Devi ya. Dan yang lebih unik lagi sama Mbak Devi ini, dia itu menggunakan kameranya itu bocah ya, anak kecil ya, apa namanya, benar ya Mbak ya? Iya. Anak kecil ini ya. Ini apa namanya kameranya ya? Biasa. Ini kameramen saya ya, ini anak saya. Ini bocil, ini anak saya yang selalu dampingin saya untuk bikin video. Ini kameramennya, ini. Tukang editnya ada sendiri, tukang editnya juga ada sendiri. Jadi ini kameramennya ini. Ini patut dicontoh ya buat kalian semuanya yang pada ingin dunia YouTube ya, bahwa YouTube itu menjanjikan ya Mbak. Iya. Berarti mengalami gaji Mbak? Oh sudah ngalamin gaji. Wah. Nih ya juga Mbak. Alhamdulillah. Apa namanya dari awal karir YouTube yang hampir putus asa, akhirnya membuahkan hasil dan dia sudah menampak YouTube ya, juga nampak gaji YouTube dan sudah mendapatkan ya Mbak Google AdSense ya. Oh udah sekali. Betul Mbak. Terima kasih ya. Ini saya sengaja saya simpan, nggak saya buang karena ini buat kenang-kenangan saya. Iya, ini Google AdSense ya. Ini Google AdSense-nya. Mari sudah mendapatkannya, moga saya cepat juga nusuk. Amin. Amin. Aduh. Nah, ini dulu saya itu sampai punya nadar. Sampai dulu tuh saya sudah benar-benar putus asa, tapi saya di sini dibangkitkan dari ekonomi nol, benar-benar titik hidup di titik nol nih ya. Ya teman-teman semuanya yang lebaran nonton ya. Di titik nol saya tuh hidup benar-benar di titik nol, benar-benar nggak ada uang sepeser pun sama sekali. Jadi saya bikin YouTube juga tanpa modal. Jujur, saya ini nggak tanpa modal bikin YouTube. Nah setelah itu saya semangat dan sampai saya punya nadar kalau saya sampai dimonetisasi dan dapat Google AdSense, saya mau berpuasa 2 hari. Berarti puasa cek. Saya sudah melakukan puasa 2 hari. Janji ya teman-teman. Jadi syukuran karena apa namanya dulu apa namanya Mbak? Dari nol ya, dari nol ya. Benar-benar hidup dari nol. Dari antaranya bersyukurlah ya, namanya bersyukur ya. Nah di sini saya juga kan bikin YouTube juga banyak hujatan, banyak cemoohan. Oh dihujat Mbak? Oh banyak sekali. Jadi Mbak. Yuk Pak lanjut. Ini saya hidup. Jadi tidak ini ya dalam kenyataannya tuh saya hidup seperti orang biasa. Tidak menggunakan pakaian-pakaian yang seperti di YouTube. Jadi saya di sini minta maaf kepada publik semua kalau saya berpenampilan di YouTube dengan berpakaian seperti itu, tapi ini hanyalah tuntutan saja dari subscriber kayak gitu ya guys. Nanti kalian juga para YouTuber pemula kalau sudah dimonetisasi, sudah banyak subscriber, penontonnya juga banyak, nanti ada yang minta review pakai pakaian ini, ada yang minta pakai kaos tangan. Oh, request ya. Jadi itu nanti jangan kaget. Jadi katakanlah saya juga YouTuber kontroversial ya. Jadi saya selalu dihujat kesana kemari, apalagi sama tetangga saya juga ada yang menghujat bahwa saya sok artis, ada yang ngatain nggak bakal gajian, saya juga nggak apa-apa, saya itu menerima dengan lapang dada. Jadi saya dikatain sok artis, nggak bakalan gajian, nonsen kalau saya tuh gajian kayak gitu, saya tapi terima dengan ikhlas, tapi saya nggak pernah
ngomong di luar sana yang bukan kayak gitu. Jadi apapun kalian dihujat sama tetangga ataupun family kalian, tetaplah semangat dan berjuang. Buktikan sama mereka bahwa YouTuber itu juga bisa menghasilkan. Oke guys, saya kembali lagi sama Mas Edi. Oke teman-teman semuanya, jadi ini cerita yang sangat menginspirasi ya bagi saya pribadi. Jadi saya juga pernah dihina seperti itu ya sama teman dekat saya. Apa namanya, dia berkata ya sama saya bahwa lah Edi di YouTube apa sih, YouTuber gaya-gaya, YouTube konten apa sih, mobil para lewat ke di video nih. Itu semuanya tetap saya jadikan penyemangat ya Mbak, seperti Mbak Devi. Jadi meskipun dia menghina, meskipun dia menghujat, nggak apa, saya terima. Apa namanya, saya tetap berpedoman ya, insya Allah saya sukses, saya bakalan apa namanya monet seperti ini Mbak Devi. Jadi dulu juga Mbak Devi seperti ini Mbak, dihina ya, dihina di ECO, berarti itu semuanya tidak jauh ya. Berarti Mbak Devi pernah nyongnya juga ngalami gue, berarti nyong orang gelem subscribe, orang gelem dukung, tapi orang apa nyong orang bal sedih, insya Allah nyong oli kayak ya teman-temannya. Ini cerita yang sangat menginspirasi. Gue berarti orang loh, oke Mbak, asli ya, asli ya, asli Mbak. Jadi itu pengalaman bukan YouTube, cerita yang dibikin-bikin sama saya, itu adalah faktanya seperti itu. Saya mengalami seperti itu, mengalami hujatan, mengalami ada yang dari pihak keluarga, ada yang tidak mendukung. Tapi semua itu dijadikan penyemangat ya Mbak? Iya, itu dijadikan saya sebagai saya itu jadikan penyemangat saya. Oh, jadi buat kalian juga ya yang masih pemula seperti saya, kalaupun kalian dihina, dihujat, direndahkan, itu kalian tetap kuat hati ya Mbak, kuat hati, tetap semangat konten YouTube, tetap gue tenang baik, walaupun mereka semua pada menghina, menghujat, nggak apa-apa. Insya Allah nanti apa namanya sukses ya Mbak, sukses dan bakalan ini nih dapat gold edge seperti Mbak Devi, baru mereka pada nangis. Nah itu seperti itu ya. Jadi buat kalian jangan pantang menyerah ya Mbak. Yang namanya usaha tak bakal mengkhianati hasil. Oh ya, jadi intinya usaha apa namanya, yang namanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Insya Allah bakalan sukses ya Mbak. Betul sekali. Ini pengalaman asli dari Mbak Devi yang dalam konten YouTube itu banyak menerima hujatan, termasuk saya ya juga pernah membuat apa namanya hujat dia ya, hoak gitu. Ya arane kayak sesama anu ya, ngampurane ya. Yang namanya bikin YouTube itu pasti semua para YouTuber itu pasti ada editan, itu pasti. Kalau di sela mereka itu membuat video, tatkala saya bingung mau bikin video apa kayak gitu kan, pasti dia tuh mikir langsung, oh anak ya idenya ini ya. Misalkan katakanlah seperti bencananya itu ada di mana kayak gitu. Nah kayak gitu pasti kan nanti disambungin bencananya di sini, kejadiannya di Bumiayu apa di mana kan bisa. Nah tergantung kita mengeditnya, dan kita tidak boleh, kalau kalian tidak ingin ibaratnya video itu masih bisa masuk ke YouTube, itu ada caranya lagi nanti. Ini apa namanya ilmu ya, saya dapat ilmu dari Mbak Devi nih, caranya seperti itu. Jadi ada bencana di mana itu digabungin ya Mbak. Yang malah arahnya ini sepuluh sih ya teman. Jadi untuk menggunakan musik di YouTube itu hati-hati, karena itu akan mengganggu monetisasi kalian. Copyright. Itu nanti kita menggunakannya di sini copyright supaya bisa masuk ke YouTube, bisa nanti ada penilaian dari YouTube seperti itu. Untuk para YouTuber pemula jangan asal main ambil musik orang, itu tidak akan masuk di monetisasi. Makanya kalian monetisasinya tuh lama karena menggunakan musik orang, karena di situ akan mendapatkan kena copyright atau itu hak cipta, malah kalian musik yang kalian pakai itu tidak masuk ke penghasilan kalian, tapi masuk ke yang punya musik. Oh iya, seperti itu. Ini ya teman-temannya, ini apa namanya, saya bersilaturahmi itu lumayan ya oleh pengalaman dari Mbak Devi nih. Jadi saya tidak tahu ya bahwa apa namanya konten dari luar sana bisa digabungin di sini, itu ternyata bisa. Saya belum ada pikiran ke situ ya. Jadi saya konten itu sejujurnya ya, seadanya. Ternyata itu caranya seperti itu Mbak. Itu juga nggak apa-apa ya. Apa namanya, nggak kena anu ya. Oh, itu ide cerdas ya. Berarti pas sana berita apa gabungan orang ya Mbak? Apa-apa, tapi itu tergantung kitanya menggunakan. Nah ini satu lagi tips buat pemula para YouTuber pemula di sini, saya nggak mau ini yang memberi cara lagi. Kalau kalian ingin mengambil video ibaratnya dari berita kah atau dari seputar dunia daerah mana, misalkan kalian katakanlah kok ada berita di Cilacap ada banjir besar. Nah kalian tidak suka-suka rela kalian misalkan langsung mengedit, atau itu bisa mendapatkan pelanggaran dari pihak YouTube. Tapi kalau kalian bisa mengedit, itu harus diperkecil gambarnya, dikasih bingkai kamera ya. Kalian pasti sering lihat video-video orang itu, pasti ada video ada bingkai tulisan rek kamera. Nah itu adalah apa? Itu adalah menghindari dari
klaim hak cipta gitu kan. Nah kalau kalian menghindari seperti itu tidak akan tidak akan Nah, klaim ya kena klaim kayak itu. Lolos monetisasi. Lolos monetisasi kalau seperti itu untuk para youtuber. Terus kalau pakai ini ya, pakai musik orang yang ada judulnya no copyright itu nggak lolos pasti. Oke ya teman semuanya, jadi itu sedikit saran ya Mbak, saran atau tip sukses dari Mbak Devi yang dulu pernah dihina, pernah ngeritis YouTube yang sangat hampir menyerah. Itu sarannya seperti itu ya. Nyong dewek malah durung mono gue, awarane durung bisa ngedit videone wong iki nyor bisa nyong video gue sejujurnya. Alhamdulillah ketemu Mbak Devi ya. Insyaallah kedepannya saya ngotak-atik ini video Mas ya. Saya di sini juga ngedit juga nggak pakai laptop. Ya. Saya hanya pakai HP. Berarti modal HP? Iya. Jadi Mbak Devi itu sukses ya. Sukses dari YouTuber nih, dapat Google Lesson itu hanya bermodalkan HP seperti ini. Jadi berarti kisah nih YouTube kayak nyata ya Mbak? Nyata nih. Sukses menjadi seorang YouTuber hanya bermodalkan HP seperti ini. HP kentang. Ini mak patut ya pada contoh nih, cuma HP jadul seperti ini. Ya Allah, mantap, menginspirasi ya, cerita yang sangat menginspirasi kayak. Apa arane nyong tambah bersemangat ya dari YouTuber, mau kayaknya nusul lah, nusul. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan ya. Nah di sini saya juga ada pengalaman lagi waktu mau ngurus Google AdSense. Mbak mau cerita lagi ya teman-temannya, lumayan berkunjung. Ini dulu saya mau ngurus Google AdSense itu ke bank. Ini saya harus ngurusnya ke bank BNI ya, ke bank BNI karena di situ jujur aja dulu saya mau bikin rekening aja saya nggak punya duit. Ya Allah. Berarti disuruh bikin rekening. Jujur dari pihak YouTube saya langsung diberitahu untuk bikin rekening ke bank lah. Terus tapi jujur aja di sini saya itu 0% 0 rupiah, jujur saja. Tidak lama kemudian ada teman ngubungi saya, Mbak udah ke rumah mau bikin rekening. Saya ke rumah ambil duit itu. Itu namanya ada teman saya baik sekali, dari mulai minta paketan sampai minta uang sama dia. Dan makanya dari itu saya nggak akan lupain dia ya, pengorbanannya teman saya itu. Saya ke rumahnya, iya saya dibantu sama teman bikin rekening, dikasih uang 300.000 untuk buka rekening. Setelah sampai di bank, karena saya dulu itu HP-nya masih kentang banget Mas. Kentang sih pimen deh. Nah, rapik lah HP jadul. HP jadul harusnya kan lewatnya yang mobile banking. Ternyata HP saya belum bisa mobile banking. Kan saya kan malu. Saya malu Mas, bener. Di customer. Ibu punya itu, pakai ini aja ya Bu, kalau mau buat YouTube itu pakainya mobile banking aja. Mana HP ibu ini? Waduh maaf ya Bu, ini nggak bisa. Saya sampai ya Allah kapan saya bisa beli HP? Tapi ini udah bisa. Alhamdulillah, walaupun HP ini, tapi saya tetap udah bisa bikin beli HP dan bikin video pakai HP. Ini berarti sukses dari YouTube ya? Ini hasil dari gaji YouTube. Ya Allah, alhamdulillah patut dicontoh ya teman-temannya. Berarti asli ya, YouTube bisa merubah ekonomi ya, bisa merubah Mbak ya. Ini pengalaman asli dari Mbak Devi ya. Nah, untuk para YouTuber, kalau sudah sukses jangan sombong. Ya, Lihatlah jangan sombong. Lihat bawah ya. Lihatlah kehidupan ke bawah, janganlah ke atas, dan melihatlah saudara-saudara kita yang masih belum mampu. Jadi tolonglah bantu saudara-saudara kalian yang belum mampu. Baiknya kalian kalau sudah sukses, jangan lupain anak yatim. Satu paling penting ya Mbak. Iya, dua ya. Sodakoh hasil dari pekerjaan kalian, gaji YouTube kalian. Seperti itu. Berarti kayak gitu ya Mbak. Iya. Nih ya, ini cerita yang sangat menginspirasi teman-temannya. Jadi dulunya dia Mbak Devi ini susah ya. Mau buka rekening ini aja nggak ada duit, juga HP-nya HP kentang ya. Kentangnya orang ngerti jebule HP jadul. Itu berarti di atas langit masih ada langit ya. Nyong ibaratnya nyong susah jebule yang susah gue Allah. Cerita yang sangat ya. Jadi kalau sudah sukses itu ya, ini pesan dari Mbak Devi, kalian yang para mula jangan sombong ya Mbak ya. Iya, jangan sombong. Nanti ingat ke bawah, ingat masa ingat masa lalu ya Mbak. Ini cerita dari Mbak Devi ya, pengalaman saat YouTube itu sangat sedih. Jadi memang suka buka ya Mbak, YouTube ya Mbak. Sangat. Laka-laka wong dibut kepenak kabeh ya, ikulah dihina dihujani. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil, alhamdulillah sukses ya Mbak. Bisa tuh HP maning bisa ngalulan apa dari YouTube. Ya Mbak, cukup apa spraynya apa cerita maning? Ya udah sekian cerita dari saya, dari hidup dari nol. Walaupun saya sekarang juga masih dalam kekurangan, tapi alhamdulillah saya sudah dibantu dari gaji YouTube saya. Wah, jadi mulainya susah, duit bisa oleh penghasilan oleh
gajian ya mbak, li Iya. duit sing YouTube, is mantep kayak mau gak nyong Ngulas raib. ya Allah, ya kan kayak menginspirasi ya, kayak ya Allah cinta ya. Ya cuma Pokoknya jangan menyerah untuk Oke, para YouTuber kok itu. jawahan bahasa bumi. Jangan lupa YouTube Nyong tentang petualang. ya mbak ada. Jangan lupa YouTube Inyong, YouTube tentang petualang. Oke guys, tonton terus YouTube saya sama vlognya Mas Edi ya guys. Ini Mas Edi semangat, jangan menyerah. Oke guys. Siap. Ya teman semuanya, jadi konten YouTube dari Mbak Devi ini adalah konten petualangan ya, petualangan orang desa. Karena YouTube-nya adalah namanya channel YouTube-nya adalah namanya Devi Inyong Desa. Itu tentang petualangan ya Mbak, Betul. petualangan orang desa. Dan Mbak Devi sendiri hostnya ya atau aktor utamanya, dan kameranya adalah anaknya nih. Mantap ya, kalian wajib datang ke channel YouTube-nya Mbak Devi. Di bawah ini ada tema channel YouTube-nya. Jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Nih, Devi Inyong Desa ya di bawah ini. Jangan lupa berkunjung ya teman-temannya. Oke, segini dulu konten kita hari ini ya. Obrolan kita ya, silaturahmi kita tentang Mbak Desi ya. Mbak Desi Inyong Desa adalah yang sangat menginspirasi ya. Saya main ke sini tuh dia sangat menginspirasi. Ternyata dulunya seperti saya, cuma dia tidak putus asa, tidak menyerah, dan alhamdulillah sukses ya Mbak. Sukses dapat gaji dari YouTube dan bisa membantu ekonomi keluarga ya Mbak. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi buat teman-temannya juga yang pada pemula, yang pada nonton, jangan lupa kalau kalian nge-YouTube, jangan putus asa, tetap pantang menyerah ya Mbak. Mau Betul dihujat, sekali. mau dihina, itu adalah bumbu ya Mbak. Bumbu Bumbu atau penyemangat dari orang-orang itu. Jadi kalau dihina itu jangan putus asa. Seperti saya juga dihina. Oke teman-temannya, segini dulu ya konten kita hari ini ya Mbak. Segini dulu konten kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Akhirnya saya Edi Teblok pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kelakuan yang kurang baik. Juga ini Mbak Devi ya Mbak. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kelakuan yang kurang baik. Saya Edi Teblok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Lah.